Berjumpa dengan saya Wahyu Nugroho. Di sini saya akan membuat tutorial bagaimana cara menghitung validitas suatu instrumen menggunakan SPSS. Nah, di sini saya menggunakan SPSS 16. Bagi teman-teman yang menggunakan SPSS di atas ini, SPSS 20, 21, 23 atau bahkan 25, tetap bisa melihat tutorial ini karena prinsipnya adalah sama. Oke, sebelumnya kita akan membahas sedikit apa itu validitas. Validitas berasal dari kata validity yang berarti kecermatan atau ketepatan antara alat ukur, yaitu instrumennya, dengan yang diukur. Nah, di sini kita akan menggunakan SPS sebagai uji analisis apakah instrumen yang kita gunakan ini sudah sesuai untuk mengukur apa yang kita ukur. Nah, di sini saya sudah memiliki contoh kasusnya. Di sini saya memiliki sebuah instrumen dengan 10 item. Nah, instrumen ini kita uji cobakan kepada 20 responden. Nah, jadi yang sebelah kiri ada responden dan instrumen ini menggunakan skala Likert. Oke, kita akan mencoba menghitung apakah instrumen ini valid atau tidak. Nah, teman-teman sekarang buka SPSS-nya. Oke, sambil menunggu. Oke, setelah kita buka, kita akan mengcopy paste semua data. Kita copy dan kita pindahkan ke SPSS. Kita paste di sini. Nah, pastikan ketika mempaste bahwa teman-teman sudah berada di data view. Kalau sudah dipaste, kita ke variable view. Kita klik variable view-nya. Nah, di sini ada 10 variabel, yaitu 10 item. Kita ubah namanya menjadi item 1, item 2, item 3, item 4, nah, kita merubah ini supaya lebih mudah untuk menentukan ini item berapa. Nah, setelah kita merubah nama setiap variabelnya menjadi item 1 hingga item 10, kita ke desimalnya. Desimalnya kita nolkan saja. Kemudian pastikan bahwa di measure ini menggunakan skala. Karena di sini ada 3 jenis data, dari skala, ordinal, dan nominal. Ya, karena instrumen ini menggunakan skala, maka pastikan measure-nya ada skala. Oke, kemudian kalau sudah semuanya siap, kita ke bagian analisis. Analisis, kemudian ke korelasi menggunakan bivariat. Oke, kita pindahkan semua item ini, 10 item ke sebelahnya. Kemudian pastikan person dan total ini kita checklist, kita isi. Kalau sudah, tekan OK. Oke, tunggu proses. Nah, ini adalah hasil penghitungan SPSS dari 10 item tersebut. Nah, bagaimana menentukan apakah item tersebut valid atau tidak? Oke, caranya adalah dengan membandingkan antara R hitung dengan R tabel. Oke, membandingkan. Jika R hitung lebih besar daripada R tabel, maka kita katakan valid.
Nah, R hitung adalah hasil hitungan SPSS ini namanya R hitung. Lalu data mana yang kita lihat? Mungkin teman-teman untuk pertama kali bingung data mana yang akan kita pakai. Oke, kita akan melihat di item 1, kemudian Pearson correlation, kemudian kita di ujungnya. Nah, ini R hitungnya adalah bukan koma, maksud saya minus 0,449, sedangkan item 2 0,000, kemudian item 3 di 0,302. Nah, ini adalah R hitungnya. Kemudian kita membandingkan R tabel. Di sini saya sudah punya R tabelnya, teman-teman bisa download di internet, banyak sekali. Oke, R tabel ini kita lihat kembali kepada instrumen kita. Di instrumen kita jumlah respondennya adalah 20. Maka N ini adalah jumlah responden. Maka respondennya 20, kemudian nilai R tabelnya adalah 0,464. Nah, lalu dB ini apa? dB ini kita tidak perlu memusingkan karena dB ini adalah N-2. Nah, ini tidak perlu dihiraukan, tidak perlu dipersoalkan. Kita langsung ke N-nya berapa? N-nya 20, kemudian lihat R-nya 0,44. Oke, jadi R tabel 0,444. Kemudian sebagai contoh kasus kita melihat ke item nomor 1. Item nomor 1 R hitungnya adalah tadi berapa? Kita lihat lagi. Minus 0,449. Oke. Dari sini kita bisa menentukan bahwa R hitung kurang dari R tabel. R hitungnya minus 0,449. Ini kurang dari 0,444, sehingga dapat kita simpulkan bahwa item tersebut tidak valid. Oke, kita coba nomor berapa lagi? Coba kita langsung loncat ke nomor 8 misalkan. Oke, nomor 8 kita lihat item 8 maksudnya, item 8. Kita lihat skornya berapa? 0,289. Oke, item 8. R hitungnya 0,289. Oke, 0,289. Saya enter dulu biar jelas. 0,289 ini kurang dari 0,444. Dapat disimpulkan lagi bahwa item nomor 8 tidak valid. Oke, item 8. Oke, cukup mudah bukan menentukan apakah item atau instrumen yang kita gunakan itu valid atau tidak. Nah, kemudian kenapa hasil di sini itu semuanya tidak valid? Karena data yang saya gunakan di sini sebagai contoh kasus adalah data karangan. Jadi buat teman-teman yang mungkin sudah berpikiran bahwa akan memanipulasi data, harap berhati-hati karena tidak mudah membuat data yang valid. Oke, seperti saya contohkan di sini, saya semuanya membuat acak dan ternyata kesimpulannya instrumen ini tidak valid. Berarti tidak dapat mengukur apa yang kita ukur, seperti itu. Cukup mudah bukan? Oke, terima kasih sudah menonton video tutorial saya. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Kita akan membahas tentang reliabilitas, kemudian uji statistik yang lainnya. Oke, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.